Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Doa Kita ini. Sebelum masuk ke cerita ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share, agar channel ini dapat memberikan cerita, doa dan dakwah lainnya. Kisah Mus'ab, sang sahabat Nabi yang menggentarkan seluruh langit. Mus'ab bin Umair merupakan seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa muda. Terukir dalam sejarah yang berbunyi sebagai berikut. Seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, dan tumbuh dalam lingkungan kaum Quraisy. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya seperti yang dialami Mus'ab bin Umair. Ia dikenal sebagai anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Suatu hari, Mus'ab mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Makkah mengenai Muhammad Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai utusan Tuhan yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Salah satu berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasanya mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan kaum Quraisy dan ancaman-ancamannya, yang terletak di Bukit Safa di rumah Arkam bin Abil Arkam. Pada saat senja, didorong oleh kerinduannya, ia pergi ke rumah Arkam sambil mengikuti rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Saat Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di saat itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat merasuk di hati dan kalbunya. Di saat itu Hunas binti Malik mengatakan bahwa ibunda Mus'ab adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia merupakan wanita yang paling disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Makkah beserta berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tetapi Mus'ab akan menganggapnya biasa saja. Mus'ab pun mulai berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Kemudian pada hari yang lain, salah satu kaum Quraisy melihat ia salat seperti Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat ia melaporkan kepada ibu Mus'ab, dan ia menjamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya. Dengan keyakinan hati ia bacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah di hadapan semua orang yang berkumpul saat itu, untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak menamparkan mulut putranya dengan tamparan yang keras, tiba-tiba tangan sang ibu mulai lemas dan jatuh terkulai, ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakan. Setelah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah, Mus'ab pun mencari muslihat, dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu pergi ke Habasyah untuk melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muslimin, lalu pulang ke Makkah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas seruan Rasulullah. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas yang penting saat itu.
Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Ia ditugaskan ketika masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab, tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqobah. Namun beberapa bulan kemudian, meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Mus'ab memahami tugas dengan sepenuhnya, hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah diterapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah SAW yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya, untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus, sementara Mus'ab meneriakkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil berucap, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak, dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur, dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput izhir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya darinya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh, aku akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Semoga kita bisa seperti Mus'ab menjaga keimanan dengan cara mengingat Allah, mengerjakan sholat dan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah.